Lu kata malaikat Israel, ayyatuhar ruh al-khabisah, wahai ruh yang jahat, yang buruk, keluar kamu menuju siksa dan murka Allah. Sentak wi malaikat beni itajak lelere. Atau siapapun yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka akan mendapatkan azab kubur. Apa azab kubur itu? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal jahat kita, amal-amal buruk kita yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dijelma menjadi makhluk su'ul wajhi, su'uri, wajahnya buruk, aromanya busuk, datang kepada ruh. Ruh bertanya, "Man anta?" Siapa benar? "Ana amaluka su." Engkau dia amal lawan sejuba ning itunya menemanimu sampai hari kiamat. Coba busuk wa dunia kita nemu patina teh kos teluare wa tak kelar elok nih kayak simpen ning di dalam kubur. Kubur itu akan digelapkan segelap-gelapnya, akan disempitkan sampai kata Nabi tulang rusuknya saling bersilangan, dan tempat di neraka akan diperlihatkan pagi dan sorenya. Apa kata Sayyidina Utsman? Kubur ini awal masuk alam akhirat dan akhir meninggalkan dunia. Kalau di alam kubur mendapatkan sesuatu nikmat, itu nikmat yang pemula, berarti di akhirat akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar. Tapi sebaliknya, di alam kubur dapat azab, berarti di akhirat jauh lebih besar azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan ziarah kubur mengingat kematian. Ziarah kubur membuat kalian ingat akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang sepenter penikah, benih orang saya pendidikan tinggi, leka sekolah SD tak lulus, saking dia terhitung pintar kalau dia mengendalikan hawa nafsunya, taat ke Allah, dan dia beramal untuk persiapan setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah, para mustami'in, mustami'at, hadirin hadirat, saya beten gula amul jaki. Alhamdulillah, kalau bernikmat saya sangat muljah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kula setuju hadir dalam rangka mencari ridha Allah. Para jamaah, sesuai tema saya ampun sampaikan Pak Haji Sugiatno, tengkula tanya tema apa saya cocok. Beliau menyampaikan seperti biasa kematian. Erekan abad nikah spesialis kematian. Ini kau tugas malaikat Israel wani gula. Mak pas ki puru nih gandeng mobil, saya nggak bab kematian dia. Para jamaah sekalian, kenapa sebab Nabi mengikuti Imam Abu Hanifah? Ini kasih tenggula takok madepa bab kematian. Karena gula kita mengamalkan baji. Nabi Imam Abu Hanifah, beliau pernah di Kufah diminta oleh takmir masjid di Kufah untuk menyampaikan dalam khutbah Jumat tentang sedekah. Sampai akhirnya sholat khutbah Jumat beliau ditunggu oleh takmir, ternyata belum menyampaikan bab tentang sedekah.
yantos Jumat depan sampai lebat 4 Jumat sebulan. Setelah itu baru menyampaikan tentang sedekah. Ditanya, wahai imam, saya tunggu-tunggu sudah berapa kali Jumat, namun baru sekarang menyampaikan bab sedekah. Kenapa? Karena kata beliau, saya belum bersedekah, saya mau ngamalkan dulu. Nah neka saya kata kok gula mada pak ilmu tentang kematian, kalau ikut TV kita ngamalkan bab kematian. Tore jenengan pasera saya siap mate, gula tak siap. Gat moyo. Terus terang gula tak siap abuk nikah. Mun patabar gi. Tapi bila pun dapat siap tak siap pakun mangkat. Ben kula abtina tak terulang. Pernah abtina menyampaikan khutbah Jumat tentang kematian. Waktu itu hadir Bapak Haji Hasbu di Masjid Ahmad Dahlan. Selesai khutbah, beliau ngobrol sampai sekitar jam 2. Ternyata apa? Sampai jam itu saya baru berpisah dengan beliau. Beliau duduk di tempat tidak berdiri dan meninggal. Nah, takut kalau terulang boleh Baji. Kita uning gula napa jenengan kada kalau dibudi atau kalau dibudi jenengan kada tak uning gula. Balik. Hah? Balik. Sehingga batir gula takut terulang. Karena Pak gula tak siap. Tapi tahu begitu yang namanya kematian pasti terjadi. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis. Walaupun hadis kadin itu ada ulama yang mensahihkan, ada ulama saya mendhaifkan. Cuman maknanya betul. Ya pun Rasulullah, mautul fajati rohatun lil mu'minin, kematian yang datang tiba-tiba adalah istirahat, ketenangan bagi seorang beriman. Wa akhzatu asafin lil kafir, dan penyesalan yang begitu dahsyat kepada orang yang kafir. Mun mati mendadak menikah selesai urusan kan tinggi. Karena yang kita takuti bukan matinya sebenarnya. Saya kata kau kulubun panjenengan kadito setelah kematian. Mun gi audi saya kata kok napa? Orang-orang biasana saya kata koknya boroma mun kok mate bini pas elak bin orang lain. Subhanallah. Ki mikir nih kata orang. Bermamun kok mati kasugian deki rezeki ka lalaki lain misalkan. Ki mikir nikah, padahal yang setelah kematian nikah menimpa kita, yang kita pikirkan sebenarnya setelah matinya, bukan waktu mati atau sebelum matinya. Kalau kematian sebentar, hanya beberapa detik. Orang beriman kadin itu mana dicabut oleh malaikat Israel, dicabut dari kepala. Dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, idza hadaral mu'min al maut, manabi orang beriman kadinto tiba kematian, datang malaikat Israel. Setokang spesialis nyebutnya benikah. Datang malaikat Israel membawa kain dari surga, duduk di dekat kepala, sepanjang sejauh mata memandang. Berarti raja gi yang tak masuk akal, karena ini kan masalah gaib. Kuluan panjenengan tak usah mikir berapa bentukna, tak usah mikir ngenikah. Kini urusan Allah. Yang pasti manabi malaikat Israel datang tojuk ningit dene sera nikah. Orang beriman cepon malaikat Israel, ukhruju ila ridwanillahi wa rahmatihi ayyatuhar ruh at-thayyibah, hai ruh sebagus satiaban keluar menuju ridha dan rahmat Allah. Sentak dari serawa cabut kan sekoni. Mangana bada orang
beriman nika meninggal kadang nyon sawara socana ngabes ngolatin itu melihat ruh dia cabut Bukan mendadak ya, bukan buni monteli jane ngabes sakoni karena ketenangan dicabut dengan pelan. Mari kenika ruh itu ditaruh sahabat di kain yang dari surga tadi, dibawa ke langit pertama. Ningi langit pertama kadinto para malaikat saya jaga langit pertama. Katanya, ruh siapa ini harum, aromanya enak. Cepon malaikat Israel, ini ruhnya si fulan bin fulan si fulan si fulan. Buka labeng nang langit pertama, naik terus ke langit kedua, buka ben seterusah. Nikah manabi orang beriman. Makanya cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah juga dari peringatan an-nasu mata ala ma'asya alaihi. Manusia gadinto biasanya meninggal di atas kebiasaan nah. Mun andi kebiasaan bagus, manawi andi kebiasaan bagus biasanya meninggal dalam kebiasaan itu. Napa boleh mautul fajr meninggalnya secara tiba-tiba. Seviral burugi beberapa hari ada seorang qori di Aceh yang sedang baca Quran. Tak sakit tak napa, baca ayat surat Al-Isra. Dapat satu ayat meninggal dalam keadaan baca Quran. Kau besar. Si kataku ni aku liun sampean aku HP pak. Naudzubillah. Nika aku liun sampean membahas kematian tak takut sekali. Aku gelek-gelek noreh. Itu yang kita takutkan. Padahal kalau para sahabat ulama terdahulu panika Nabi membahas bab kematian, jangan membahas, mengingat mereka menangis. Apalagi setelah kematian, akad dia Sidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali berwudu panika badan ageder sampai ke lengan. Wudu ageder ke lengan hampir setiap berwudu. Tanya yakin, "Apa sampean?" Ku lebih wudu ingatkan neraka. Setelah kematian adalah akhirat. Lagu lewat sampean sebenarnya pak lewat kuburan pakun lagi lewat. Padahal untuk membuat kita teringat kematian, cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimotivasi aksiru zikroha dimil lazat. Pabenya sampean mengingat-ingat perkara se ngurangi kenikmatan dunia. Al maut ingat mate. Mun guleueun sampean ingat mate pon apang rasa mati degian, kopi tak nyaman pak. Ongguan. Allahu Akbar. Jadi kula nikah sangguna tako pak, manda pak ilmu kematian nikah. Mungkin mun bab lain beungal kula. Amasna poligami beungal. Kon mari lakon ya bulan. Nikah. Si tako nikah kematian, kula belum pernah mengalami masalah tore. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Sampai sana macam nih. Sana menit. Pada menit. Jadi cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pabenya kulaun panjenengan mengingat perkara yang bisa menghilangkan kenikmatan. Ingat mati. Mik bola yang antara kulaun sampean nika pernah sebekto-bekto juk toju langsung ingat kamate. Toju ben bini tak kerasa nyaman ungguan. Takut. Akhirnya apa? Terdetik untuk berangkat ke masjid, ala wudu, as-sholat 2 rakaat, minta. Ada rasa takut, itu nikmat. Itu nikmat. Kenapa? Seakan-akan kita ini siap untuk mati, padahal tak siap sengguna. Tahu begitu, siap atau tidak siap, pakun mati. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, cepon Allah. Wajaat sakratul maut, datanglah sakarat maut. Zalika ma kunta minhu tahid, itu yang kalian lari dari sakaratul maut, lari dari kematian.
Cek saumpama kula mun sampean nika paringi kekuatan bisa buru dari kematian, buru Pak. Saumpama tore kula teroninga maut ebel nih. Oke. Maut. Oke. Kimai enggak nika? Oleh enggak napa? Nggih mantar tak terulang nggih, ngentak etemu kula. Sejarah yang sudah berlalu berapa tahun yang lalu nggih. Kita tahu ning bola bedesian. Pondapaknya mana nggih. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi kalau sudah kematian datang, tak bisa kula mensaminikan lari. Pernah situng bekto Nabi Sulaiman mengadakan rapat dengan para menterinya. Lah salah situng menteri menika ngolatin beda orang laku memandang napanya mana melotot tak nyaman menteri Sulaiman nih katanya Nabi Allah pasera orang kurang arah malaikat maut aduh sial agi kira burung karena apa nyari tempat sejauh ngitek pakun eta mobil malaikat maut makanya jawabon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah Allah mau mencabut hamba biar dia mati, Allah kadang membuat dia pergi ke suatu tempat. Allah kadang membuat dia butuh ke suatu tempat. Kadang tak tuli mati ningi kasor, ningi rumah sakit Pak, ningi kasor mati. Kan ningi. Ini kenyataan nih kah? Beda orang tua pun sepuh nih kah? Sakit sudah bertahun-tahun, dirawat oleh anaknya. Anaknya sehat. Ternyata suatu ketika anaknya sakit kanker, hanya 2 bulan mati duluan. Disangkanya ibunya yang sudah lama bertahun-tahun yang sudah usia tua akan meninggal lebih dahulu. Ternyata anaknya yang masih muda. Karena itu yang namanya kematian tidak menunggu tua. Mati menikah tidak menunggu sakit, tapi mati sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pola bade siap. Kola tak siap. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi kalau orang beriman itu ketika dicabut oleh malaikat maut dengan cabutan yang lembut, apalagi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, ada tanda-tanda baik. Di antaranya meninggal dalam kebiasaan yang baik. Ada orang ahli sedekah. Orang ahli sedekah. Setiap masuk masjid, jemaah masjid paringi obang. Setiap masuk masjid tak nampek soki tandi pokoknya beri. Setiap masuk masjid. Lah suatu ketika di video oleh seseorang sambil masuk masjid dia bersedekah. Selesai bersedekah mati. Kematian yang indah. Takut nak lewat sampai nih Pak, silakan nuku HP nih ting syutingan nih kan ini misalkan. Nah wali saya syuting tak bener mati dalam keadaan tidak baik itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu kata Nabi, adapun orang kafir kalau dia datang kematian maka datang malaikat Israel membawa kain yang terbuat dari api duduk di kepala orang yang mau mati. Lalu kata malaikat Israel, ayyatuhar ruh al-khabisah, wahai ruh yang jahat yang buruk, keluar kamu menuju siksa dan murka Allah. Sentak bi malaikat beni itajak lelere sentak bi malaikat kadang tak tuli norok iocol boleh nyendel wak badan wak. Maka namun pada orang mati nggak kelupuk nih kah? Itu tandanya mati dalam keadaan suul khotimah. Kita usah cari tahu orang kafir. Gimana orang kafir kadang bila mati kunci lawang bila pun tak kelupuk ambu buka lawang gini. Tahu cari gini kah? Si kataku nih orang beriman. Kulubun sambian. Oleh karena itu para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, penting kita mengingat kematian nih kah? Si kojak sakaratul maut. Sekojak sakaratul maut artinya sakarot mabuk.
Sakarot artinya mabuk. Sakaro ki mabuk, maut kematian. Kenapa mai kocak mabuk kematian? Nanya mana orang mabuk ini kan antara sadar bentak sadar. Orang yang sakaratul maut itu sudah mengalami, sudah merasakan dua alam. Situng alam lain won, sebagian alam dunia. Ki, ini kayaknya mana sakaratul maut. Makanya kadang langtai langgasa sakaratul maut. Nah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manabi orang sakaratul maut, maka setan menjelma menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh orang ini. Misalkan ketika sehat, ketika hidup, dia sangat cinta kepada istri, lupa kepada Allah. Lalu dia menjelma menjadi istrinya yang begitu cantik datang. Sehingga Nabi sakaratul maut saya kaingan bini nah. Benih enggak kah? Allah. Ibu-ibu Tore. Gimana Bu Maryam deh. Kalau umpama masa hidup sangat mencintai harta, maka setan menjelma menjadi harta. Setan menjelma menjadi harta. Ketika mau mati sakaratul maut dia alami, orang ini menyebut-nyebut hartanya, padahal setelah ini akan meninggalkan itu semua. Anak, istri yang dicintainya, rumah yang disayang, yang sangat dibanggakan, disenangi, harta yang begitu dia perjuangkan, ose cing tanu cing, itu semua akan ditinggalkan. Makanya jawabon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salasah, norok mayit ka kubur teloan, maluhu hartana, wa ahluhu keluargana, wa amaluhu dan amalnya. Fa amma adapun maluhu wa ahluhu harta dan keluargana, fayarji'ani awali karomana, tak nuruk ka kubur. Tore gula tanya pola beda ibu-ibu paling cinta ka lagi na pas mati ini meninggal lagi na pas nuruk ka kubur ada. Sehidup semati mati tak ada pak bolore kan kabin boleh bohong itu. Hah bobi ini udah ke baji ngengan nama kopi cek ke bulunan ini kalau sial bulan Allah. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi pulang ke rumah, tidak lagi masuk ke dalam kubur, hanya mengantar saja harta dan keluarga. Adapun amal itu yang masuk ke dalam kubur, yang menemani kita. Cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal itu dijelma menjadi makhluk husnul wajhi thayyibur rih, menjadi makhluk yang wajahnya begitu elok, cantik rupawan dan aromanya enak. Setelah jasad ditanam, penguburan selesai, malaikat mungkar nakir menanyakan selama 7 hari 7 malam yang disebut dengan fitnatul kubur. Tanya ki petong hari petong malam mbak merobuka kulai nggak ke video nih lagi si orang tua merobuka ngocak orang tua kain kah Allahu Rabbi dan nyaman jawabannya. Wa man nabiyuka siapa nabina Muhammad. Wa madinuka apa agama kamu Islam. Apa imam kamu Quran. Bisa ngaji tidak jangan aja kerjaan nih aja kerjaan video kan udah lucu gak sah nanti kacau lucuan nih kak. Padahal itu mestinya menjadi sebagai peringatan buat kita semua. Dan pertanyaan itu bukan hanya sacung ducem mbak, cepon para ulama tabiin sampai petong ngare petong malam nih kak. Ben yang ditanya bukan hanya 3 nih kak, termasuk amal sholatnya, termasuk amal-amal yang lainnya. Makanya lanceng petong ngare petong malam. Mun bisa menjawab dengan jawaban yang baik, yang benar,
sungguh indah. Janji Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Fitnah kubur selesai 7 hari 7 malam, maka nikmat kubur. Di antara nikmat kubur, kelak amal-amal solehnya dijelma menjadi makhluk yang wajahnya tampan, aromanya enak, datang kepada ruh, bertanya ruh, man anta, siapa benar? Ana amaluka soleh, aku ini amal-amal kamu yang soleh. Diperintah oleh Allah menemani di alam kubur sampai hari kiamat. Kancae makhluk siratin si harum tak sepeh andi kancah ada lupai gabin mun gi odi mun kok mati kada benjak gabin pole ya si wasiat tu wa oleh gabin keng syarat apa seram tang kubur mun kereng oleh gabin keng syarat seram saben sebelum kereng seram boleh tak kereng wa. Kalau masih hidup dia mikir istri, kalau sudah mati tidak lagi mikir anak dan istri. Belum lagi nikmat kubur yang lain, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, diterangkan seterang-terangnya, dan tempat duduknya di surga diperlihatkan pagi dan sorenya. Keng tak masuk akal, ini kan masalah gaib. Kalau ben sampean jek mikir, karena kadang bilang ngalih kubur saya temu perak nemu tolang. Kan inggi setolang nikah jasad, ki jasad. Si badan ini dalam tanah kasar si pendem itu jasad kita. Tapi yang dimaksud adalah ruhnya. Belum lagi nikmat yang lainnya. Kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Saya katakan ini kan mun tak bisa jawab Bapak Ibu. Tak bisa jawab. Mun tak bisa jawab, malaikat tanya, siapa mengira nawana? Tak bisa jawab. Apa kebagan? Maka malaikat nyoroh. Bada malaikat khusus menyiksa di alam kubur. Kiapun Rasulullah malaikat kadinto tuli, bisu, buta. Tapi dia mengerti kalau disuruh. Dia memukul dengan besi yang ada di alam barzakh. Penting wa samarena. Nyamana pun buta, tuli, bisu samarena. Maka ruh yang dipukul disiksa karena tidak bisa menjawab berteriak sekeras-kerasnya. Kata Nabi, yang bisa mendengar selain bangsa jin dan bangsa manusia bisa mendengar azab kubur. Mun saumpama azab kubur panikai pangiding aku leben sampean tak kira ada orang tak sholat mesti mangkat ke masjid rame nih cara semangkat masjid kan inggi tapi karena tak pangiding siksa kubur ada bila saja ada fajar rame wara wajib nyongin aku mari ini kaki para migi papakun gi nah oleh saya pun tua-tua nih tapi sing udah belum tentu ki abid para karena kematian itu tidak menunggu tua. Nama boleh sakit, mungkin bisa mangkat ke masjid. Kenapa? Karena cepon Rasul, sholat itu obat. Coba rak sakit sakuni, sakit apa tak ke masjid? Sakit panu. Alasan. Maka pernah nikah sakuni gi, aluncat-luncat sementing masuk gi. Situng bakto sahabat Abu Hurairah kadinto tidur napang. Ditanyakin sang Rasulullah, ya Abu Hurairah apa? Ya Rasulullah sakit abu. Jawab Rasulullah, kum fasolli fa inna solata shifaun. Jaga tuli asolat karena solat itu adalah obat. Mon solat tepak, gimun solat tembian ben seromban. Tapi toh demikian, kalau ben sampean pakun solat ke masjid terutama reng lake. Mi pola dapat ke masjid puru atahiyat langsung ngisentak bi malaikat kan senika kan kau besar tore sore secara siap tapi jangan takut gi dikit ntar ke masjid takut tapi sentak para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi kalau kembali kepada persoalan setelah mendapat pertanyaan malaikat orang kafir atau siapapun yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu maka akan mendapatkan
azab kubur. Apa azab kubur itu? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal jahat kita, amal-amal buruk kita yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dijelma menjadi makhluk su'ul wajhi, su'urih, wajahnya buruk, aromanya busuk, datang kepada ruh. Ruh bertanya, "Man anta?" Siapa wana? "Ana amaluka su." Engkau ria amal lawan sejuba ning itunya menemanimu sampai hari kiamat. Coba busuk Pak. Tore. Di dunia kita nemu patina teh kos teluare Pak. Tak kelar elok. Nih kayak simpen ning di dalam kubur Pak. Allah. Bukan hanya itu. Nanti kubur itu akan digelapkan segelap-gelapnya, akan disempitkan sampai kata Nabi tulang rusuknya saling bersilangan, dan tempat di neraka akan diperlihatkan pagi dan sorenya bagi orang yang mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu kita semua perlu untuk senantiasa mengingat kematian. Kalau umpama kuluban sampian engak ka surga, engak ka neraka tidak membuat kita takut kepada Allah, tulin terkubur. Mi pola genika yang membuat kita takut. Kan pernah situng bato Sayyidina Utsman bin Affan gadinto lewat di pemakaman dengan beberapa sahabat. Berhenti, nangis beliau, sejadi-jadinya nangis beliau. Pas sahabat katanya, "Ya Amirul Mukminin, biasanya kalau yang lain itu dikasih nasihat tentang siksa neraka menangis, tentang surga menangis, tapi kami ingatkan engkau tentang siksa neraka, tentang surga tidak nangis-nangis, malah dibawa ke kuburan ini engkau menangis." Apa kata Sayyidina Utsman? Kubur ini awal masuk alam akhirat dan akhir meninggalkan dunia. Kalau di alam kubur mendapatkan sesuatu nikmat, itu nikmat yang pemula, nikmat kubur, berarti di akhirat akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar. Tapi sebaliknya, di alam kubur dapat azab, berarti di akhirat jauh lebih besar azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tore wala wadi siap? Ku tak siap ke wala no. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, oleh karena itu walaupun panjenengan mari kita selalu mengingat-ingat itu semua. Agar apa? Muncul rasa takut dalam hati kita. Si tanda sholat tuli lewat kuburan, salam, duduk di situ merenung, mi pola genikah, mun parlo nginep dengan tujuan apa? Mengingat kematian. Dan orang-orang pada zaman dahulu ada yang sampai menginap untuk mengingat kematian, untuk mendoakan, tapi bukan menginap untuk nyari nomor. Semakin nginep nyari nomor supaya nawa rezekinya lancar, bisnisnya lancar. Aduh angka kuburan ini kasih lopot. Saya pendir gak dinto ziaratul kubur, mendoakan yang sudah mati karena mereka menunggu doa yang masih hidup. Yang kedua tujuan ziarah kubur mengingat kematian. Cepon Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sengkok lakar lamba sebelumnya melarang kamu para sahabat ziarah kubur. Kenapa sebab? Karena masih lemah iman, kabater minta ke kubur. Fazurwa, tapi sekarang silakan berziarah. Setelah iman sahabat menjadi kuat, ilmunya menjadi mapan, cepon Rasul, silakan berziarah. Tak kira minta kubur boleh. Fa innaha tuzakkiru kumul akhirah. Karena ziarah kubur membuat kalian ingat akhirat. Duh Pak, kalau menit aja. Cek lanjang gih, cokop gih, malar manter membuat kita takut. Hati ini menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan yang namanya kematian. Karena penutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis,
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang sepenter penikah, benih orang saya pendidikan tinggi, leka sekolah SD tak lulus, saking dia terhitung pintar kalau dia mengendalikan hawa nafsunya, taat ke Allah, dan dia beramal untuk persiapan setelah kematian. Cukup nyen semora kafa bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakalambang Ustaz, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sebagai benang merahnya kita, kematian itu tidak kenal umur, tidak kenal waktu, dan tidak kenal masa. Aina ma takunu yadrikumul mauta walau kuntum musayyada fi burujim musayyada. Di mana kalian berada dan di tempat yang paling kokoh pun bersembunyi, kematian itu akan datang. Mudah-mudahan yang kita bahas ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada anak yatimnya. Betul.